Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin hin amma ba'du. Para rahu, para bapak, para saudara dan absah ngadeng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalem menika kita sami nanti pinten-pinten rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan, kesempatan, pertolongan sehingga dalem menika saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Niki anjen kita sami melibatkan diri wonten ing pengaosan menika dipun catet dening Allah dados amal kesaenan kita sedaya. Lan mugi-mugi agar kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin. Monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wasihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek, wonten ing pengaosan ingkang kepengker sampun kita bicara sesarengan, kita bahas masalah takdir. Ingkang artosipun takdir menika cara penake nggih napa nggih merancang program napa nggih damel reng-rengan yang bisa dipakai menjajaki akibat akhiripun pekerjaan menika ngatos pundi. Nah, menika biasanipun lajeng wonten semacam sikap sing salah. Nalikanipun kita sampun ngerancang berdasarkan
data, berdasarkan pengalaman, berdasarkan keterampilan, ilmu, informasi tentang suatu masalah. Terus kita nentuaken tunggalipun rancangan langkah, termasuk alate, termasuk perkiraan waktune, termasuk mungkin tenagane sing arep ngurusi wong pira dan seterusnya. Bahkan pun nanti sing menduga-duga kira-kira ada halangan apa. Itu pun biasanya pun diteliti. Nah, itu setelah itu semua dipenuhi rancangan itu, lalu ada sikap yang salah bahwa itu pasti berhasil. Nah, sikap memastikan bahwa pasti berhasil. Lalu ada semacam kesombongan terselip ya, bahwa dengan data-data yang akurat yang kayak begini ini pasti berhasil itu Allah. Itu sing diarani takdir sing boten oleh. Betul ini dituruti terus. Itu akibatnya kula panjenengan ternyata seringkali menolak data baru. Karena wis rumangsa data sing diduweni niki pun langkung ampuh, langkung hebat. Biasanya mboten purun nampa data enggal sing itu nyata-nyata terjadi sing sakderenge niku dening Allah didelikno. Jadi mergi Allah pun kadung dawuh, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sediramu kabeh itu ora diparingi ilmu, informasi, data, illa qalilan kejaba mung setitik banget. Dibanding karo data, ilmu, informasi yang bisa disimpan Allah. Gitu. Wong jenengan nalika manggen teng lebet aula niki. Gitu. Niki mboten mungkin kadhet menguasai data menyeluruh tentang aula niki. Data menyeluruh itu enggak mungkin. Jadi sakit mangertos data menyeluruh. Itu namung sing jahwe secara menyeluruh juga. Mengawasi setiap saat. Dan itu tidak bisa ada yang melakukan kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diperintah para kiai bahkan wonten hadis dawahaken sapa wonge sing gelem maca ayat kursi saben bakda salat dijamin dening Allah mlebu swarga. Enten sing kata-katane ora napa istilah wong niku mboten duwe penghalang mlebu swarga kejaba mung krana ndek isih urip. Sing marai ndek ora mlebu swarga mergo ndek isih urip. Napa maksudnya? Jadi kita perhatikan isi pun ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah niku Allah. La ilaha ora ana pangeran sing sejati ning pangeran. Iku maujud. Berarti ora ana. Illallah kejaba ning Allah. Illahu kejaba ning Dia. Ini ayat boten dawuh illallah. Tapi illahu. Dia abstrak. Di bahasa pondoke lek ngarani mubham. Tidak tunjuk hidung. Allah betul-betul illahu kecuali Dia. Artinya apa? Bahwa nanti kalau panjenengan maca ayat kursi itu sajane sudah mengakui lah. Bener-bener kuasa, sing bener-bener meliputi. Itu namung Dia, namung Allah. Dia yang maha kuasa. Dia yang al-hayyu, yang selalu hidup, al-qayyumu. Wong Jawa kuno lek ngarani jumenengi. Cara saiki selalu mengelola tanpa henti. Selalu mengawasi tanpa henti, selalu mengelola tanpa henti, mengatur tanpa henti, bahkan mencukupi dan seterusnya. Pokoknya yang serba pengelolaan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum.
Allah itu tidak pernah sedikit pun kesenggol. Tak aku dulu ada ngalap itu kesenggol, jadi ngantuk utawa turu ini nggak pernah. Nah maka lek menungso niku penggaweane turu. Ya. Dipaksa melek ngoten ya panggah turu. Artinya apa? Kalau kita sudah mengakui bahwa gudang data yang akurat dan paling akurat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka selain Allah berarti datanya itu data yang nggak lengkap. Nek wong itu datanya nggak lengkap, akan memutuskan sebuah sikap pun mungkin nggak lengkap juga. Kemudian jauh data yang ditompo awak dhewe nalika ngadepi jauh lagi sing rodok nom-nom dikai contoh cewek cowok ketemu cewek ngoten ya. Kemudian kita nom ketemu perawan ayu mesem. Ya bae namung nampa data cewek itu mesem lah laku. Itu sing pasti mesem. Terus dia mencoba untuk mendekati, mengenalkan diri, dia belum mengenalkan diri. Dicoba untuk lebih jauh lagi, ada data baru lagi, nanti kok ditakoi sekolah yang di bapak sapa jenenge, omah yang di sampai ditakoi wis duwe pacar apa durung. Dan semua data itu diungkapkan. Itu pun sebenarnya, lalu kalau dia mengambil keputusan, ya wis, ngono, go. Ya, dikasar itu berangkat tak apel aku untuk malam minggu. Jadi ternyata ada data tersulit yang dia nggak tahu bahwa bapak ini bingung, bapak ini orang seneng oleh anak wedok ditekani bisa lanang. Maka itu ketika dia mengambil keputusan itu dulu begitu, ternyata ada data baru yang dia tidak hitung. Sehingga yang terjadi adalah kenyataan yang lain dari perencanaan yang awal. Inilah namanya kesel ngerancang, nyatane gagal karo rancangannya. Ila jauh Syekh Abdul Athaillah arif nafsa kaminat tabdil. Arif ngepenakno sapa sira. Nafsa kae ngawak sira dikepenakno minat tabdil. Saking menentukan langkah yang kamu pastikan dengan meninggalkan Allah. Sak dure kowe ngerti, sak lengkap-lengkape kowe nglumpukno data, itu pasti masih ada data yang kita nggak tahu. Nah kalau datanya saja kita nggak lengkap dan kita nggak tahu, lalu apa kowe wani-wani mesti? Mulane tata kramane wong muslim, kita harus kalau berjanji jangan pasti. Katakanlah insya Allah. Insya Allah itu maknanya tidak hanya sekedar bahasa basi, karena harus kadung jadi jadi budaya, harus kadung jadi tradisi. Insya Allah benar ngambil malah insya Allah gitu. Itu nggak ada ruh, nggak ada hawa, nggak ada apa gitu. Lah muni insya Allah itu panggah mesti. Gitu. Nah, muni insya Allah ya wes berarti data yang kamu terapkan itu tadi tetap dipegangi sebagai karunia Allah sementara. Karena apa? Kita diberi nikmat akal. Kita diberi nikmat jaringan informasi yang banyak ditulis oleh Allah dalam alam ini. Jadi banyak informasi yang masuk ke kita, itu kita syukuri. Kita syukuri jadi apa menungso diparingi sinyal-sinyal, diparingi cara nuwun sewu. Contohnya sing saiki sing enak kok banyak studio-studio dari Allah itu yang menyiarkan banyak siaran macam-macam lagu. Banyak siaran berita macam-macam yang bisa kita tangkap. Tapi tak canggih-canggih kupingnya menungso, ora iso. Wong sing pas nyetel radio Mayangkara gak iso nyetel Patria. Sing pas nyetel Patria gak iso nyetel Pandowo. Sing pas nyetel Pandowo gak iso nyetel Jaya RS. Gak itu gak bisa. Karena apa? Kita wis kadung dinas, diputus, difonis oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberitahu ilmu itu sangat sedikit. Ternyata nyetel TV mau bingung gak ya?
Jadi harus nyetel berita segitu, nutupi gusur gitu. Misalnya wis liwat, nutupi segitu mana, wis liwat mana. Itu kan menunjukkan bahwa kita ternyata soal bahasa mengepas waktu itu terus. Besar terus. Oleh itu, karena itu jangan kamu payahkan hatimu, jangan kamu payahkan dirimu dengan pemastian-pemastian yang itu justru akan menekan hidupmu sendiri. Karena dia tertekan. Tertekan terus. Apa? Gagal. Padahal gagal itu bukan gagal. Gagal itu sebenarnya adalah informasi baru yang diberikan Allah kepada kamu. Oh ya, berarti ada data yang keluar gak mau catat. Itu lo catetan. Itulah dinamakan introspeksi. Mawas diri. Makanya ada unen-unen. Guru adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik. Nah, kita terkadang pengalaman itu dianggap sesuatu yang pahit sehingga seringkali kita lepeh. Kita tidak punya daya mampu menyaring hikmah. Tidak pernah punya daya untuk menyerap kasih sayang Allah di dalam sesuatu yang tidak enak itu. Nah, kita harus ingat bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saking pengasihnya, saking penyayangnya Allah itu sangat pintar menyelipkan sesuatu yang sangat berharga di dalam sesuatu yang sangat remeh. Dan sebaliknya, Allah itu sangat pandai dan bahkan seringkali membuat kejadian itu sesuatu yang sangat berharga itu tidak mengeluarkan apa-apa kecuali sesuatu yang remeh. Contoh. Ya maaf. Di dunia ini mungkin tidak ada yang paling berharga kecuali yang namanya manusia. Mungkin kita punya idola. Idola kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena idola itu kan dari ini idola itu bahasa Inggris itu bahasa idol, boneka itu kasih di boneka lah ngalor itu digawa. Idola itu artinya sesuatu sih ngalor itu digawa. Akhirnya itu menjadi penting. Idola itu penting, itu sangat berharga. Ya, mungkin tidak ada idola yang melebihi mungkin bentuk manusia. Kalau dulu zaman Orde Lama mungkin idolanya Bung Karno. Lu zaman Orde Baru Pak Harto. Boleh jauh Pak Harto. Yes. Saya ini santri idolanya Gus Dur. Itu idola. Mungkin santri mesti idolanya Kiai. Mungkin penggemar penyanyi idolanya artisnya itu. Mungkin kadung kecanduan musik rock umpamanya. Yo foto artis bintang rock itu sebuah kalir penting lah sampai tuku poster larang orika dituku. Kadang-kadang dia sepuraka epetan. Nah ini semua ternyata setelah diteliti semua yang dianggap idola yang sangat berharga itu semua itu keluar dari sesuatu yang maaf tingkatnya itu sama dengan penting. Pahlawan yang kita kagumi siapa? Itu tidak pernah keluar melalui sesuatu yang suci. Jadi manusia yang paling berharga itu diidolakno jadi pahlawan menjauh liwat jalan itu. Itu namanya apa? Allah itu bisa mengeluarkan, menumbuhkan sesuatu yang sangat mahal berharga, dilewatkan sesuatu yang sangat rendah dan tidak. Pari sing lemu, sing nyenengno, sing ijo royo-royo, sing tak senggo temanten anyar itu ternyata metune lewat lonjai, tong, sing ambune ora enak. Ya, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Dibuat berbeda itu tadi. Terus sebaliknya, kita yang mengaku sebagai makhluk terbaik, sing dilokno sithik ngamuk. Sampai anak semboyan sadumuk batuk sanyari bumi. Lek batuk dijumuk saiki ngamuk. Bumi dirangkai sakiran ngamuk. Sing akhirnya jadi egois. Sampai dulur batuk omah kalong sak meter kok ngamuk-ngamuk sampai nempel pirang-pirang tahun gak bar-bar. Itu kan semangat sadumuk batuk sanyari bumi semua. Sadumuk batuk dijumuk kok ngene kok ngamuk. Apa artinya ngamuk itu? Dia lupa bahwa wong sak ayu-ayune wong. Entah
Kalau sampean nuntut sing nom-nom saiki ki wong paling ayu sapa? Sing sampean kenal. Kira-kira. Artis sinetron Jihan Pandra. Upamanya itu. Apa Ayu Azhari? Apa sapa? Wis ta. Sing jenenge menungso ayu-ayune menungso. Sing ganteng sak ganteng-gantenge menungso. Bahkan banyak diadakan kontak. Nek gitar golek suruh becak dan gitar apa? Ya. Sang Mas Jadeng, wah wis komplit segala segi sudah diteliti. Maaf. Ini kalau sama angen-angen sing betul. Mereka tidak pernah mengeluarkan apa-apa kecuali sesuatu yang sangat kotor. Mulai dari atas. Mata yang indah, yang setiap saat dipoles nganggo itu bukan malah kayak mendelik itu. Sing idupe dijeglekne nganggo gunting papak sing aku tahu roh alate kosmetik lah bingung dhewe. Sing ana sing dipunjulne abang, wah rewen-orno. Meripat sing kaya ngono diramut itu ternyata meripat itu enggak pernah mengeluarkan apa-apa kecuali kata blobok. Itu artinya kebijaksanaan Allah. Data Allah itu kadang-kadang bolak-balik gitu. Yang kita di sini enggak sadar. Kita cenderung kenapa kudu gandeng apa? Sengalah kudu gandeng elek. Itulah sampean mikir hitam putih kayak gitu. Allah itu orang Gusti Allah wong apik kok. Gusti Allah wong elek barang. Artinya kesempatan untuk mendekat kepada Allah itu siapa saja bisa. Ya kan makanya enggak usah loh sampean metenteng enggak wis dirancangan kudu dadi. Lah itu lagi dia sampean memayahkan diri sendiri kan. Wong tidak punya hak nganggo stempel kok nyetempel. Wong tidak punya hak memaksa kok memaksa. Akhirnya kamu yang dipaksa. Sing kuat sapa? Kok ora arep maksa sing luwih kuat. Ya kuwi sing diperket gede. Kita harus sadar itu. Mulane menungso gak oleh sombong kan iki. Gak oleh sombong, gak oleh maksa. Menungso iki duduk Gusti Allah. Itu kan ditutup. Takdir itu bukan kita tinggalkan, tapi takdir itu kita dudukkan pada tempat yang sebenarnya. Takdir, rancangan, program, reng-rengan, yang kira-kira. Jadi ini kayak rekaman malam ini kan dicita-citakan pokoknya tepat jam 6 mulai, tapi jam 8 selesai. Orang tahu keturutan ya. Gak tahu keturutan, sampai jadwal pulau tulis. Berangkat jam 15.30. Ya orang tahu keturutan. Diancang-ancang jam 3, jam 15.30 jam 3:30 ya. Jam 3 siap-siap. Ini dia anak yang agak metu juga, dengan anak tamu. Kadang-kadang juga nyetater, jalalah bani kempas, macam-macam. Kadang-kadang menjalan, ada data di jalan yang kita nggak ngerancang. Gitar jibang kali aja. Itu contoh kegagalan. Nah, tapi kita dengan sekali-kali menganggap bahwa rancangan yang tidak jadi kenyataan itu gagal. Jangan. Takdir yang kita selenggarakan ketika gagal, itu juga nggak gagal. Karena apa? Rancangan itu pada hakikatnya adalah penampilan dari informasi Allah. Yang Allah itu seringkali membuat tabrik. Tabrik itu Jong-jong kan jahat titik. Misalnya kalau temannya step by step. Wah, satu langkah. Allah itu nukulnya untuk orang sekaligus bayi lahir untuk rangah-rangah. Enggak. Nukul ibu lah bingung. Bayi lahir untuk rangah-rangah. Itu jahat titik. Sehingga, maaf, utang susu ibu itu kadang-kadang dipakai latihan oleh si bayi. Mulai ibunya sampai beringis-beringis. Terus dipenepi ruwe tambah dicokot ya itu kalau itu bayi metu-metu itu ada artinya apa? Allah memberitahu kepada yang namanya manusia bayi itu tadi itulah mari ngerti titik kalau ya ibu kalau tahu ketunjuk rokok jadi anak tahu ada data bahwa tidak ketunjuk rokok itu panas kemudian mana semua bayanginnya nah itu hikmah gitu. Sehingga ketika kita kabur lalu takdir itu gagal, jangan merasa bahwa itu gagal. Karena apa sama enggak merasa gagal? Karena sejak awal memang gak maksa.
Jadi lek takbir wis dadi, rancangan wis dadi, wis disambel segret, ini rancangan gitu. Jadi ini piye mbuh. Penak ini. Jadi ini piye mbuh. Kita tunggu saja apa yang akan ditambahkan oleh Allah atau mungkin apa yang akan dikurangkan oleh Allah, itulah yang terbaik. Jadi kita harus yakin itu bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diperlakukan oleh Allah kepada hambanya, itulah yang terbaik. Sehingga kita mampu enggak kabar baik, berita baik dari Allah dalam bentuk kejadian-kejadian yang kita alami, itu mampu kita tangkap sinyal gelombangnya enggak? Mas yo Radio Patria Mayangkara wis berusaha nyiarno sing acara paling apik. Tapi lek radio wong-wong sing diketeli batune bosok kabeh. Ora iso nampa siaran iki. Walaupun Allah itu pengasih, penyayang, seluruh kejadian alam ini kasih sayang Allah, tapi lek atine menungso itu bosok kabeh. Ora iso nampa kasih sayang itu. Jangan apa, anak mengudur-uduran, tuding-tudingan. Allah anak perut gejala setinggal. Ada tiga krisis itu ngelak nasi jelas itu marah itu loh. Ini kalau nggak begini nggak jadi krisis itu nggak akan selesai. Gejala sendiri saham terbesar dalam kehidupan nggak pernah gitu. Cuma nunggu tinggal karek lakon itu kok petita. Ini. Berapa lalu kita nggak berpikir loh, nggak salah nih. Berpikir itu harus, karena berpikir itu adalah watak manusia yang diberikan Allah juga harus digunakan. Tapi pol-polan harus dibatasi. Jadinya mbuh itu batasi. Bahasa kita itu insya Allah. Mbuh ya. Tapi insya Allah ya, harus begitu. Insya Allah berdasarkan data, berdasarkan pengalaman, berdasarkan ini insya Allah sing-wis apa? Lampu. Tidak menemukan data baru lah, siapa ngerti. Nah kalau bisa begitu, hidup kita jadi stabil. Ketika ada kejadian yang menyakitkan, kita karena punya keyakinan. Sesuatu yang menyakitkan, dibalik kesakitan itu banyak hikmah. Contohnya, sering kalau contohnya nih kita puji-puji. Anak uang, loro ini, kalau sampean penak apa betul? Dan, ini loro ya ora penak. Loro nih tak. Tapi, kalau sampean tarik, cabang-cabang yang muncul dari loro itu, akan banyak sikap yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam situasi loro itu. Apa? Keperbalikan sikap orang lain terhadap kita. Contohnya bapak-bapak pas sehat. Kok cocok ngalem karo ibu-ibu lah. Diomeli. Terus diomeli. Diomeli ya digerenengi. Cara Blitar apa? Sampai digerenengi ya. Digerenengi. Jaluk kopi, jaluk ngene lah. Pak kok repot menladenane. Iya tak? Mergo waras. Coba golek lara. Bu aku masuk angin lho Bu. Pak aku lara sik Pak. Metu lagi sayane dikeroi. Malah urung ngono disalahni. Tak gawe nang jae Pak ya. Wong, bisa saiki lara malah ditawani tak gawe nang jae Pak ya. Ini keterbalikan sikap. Maka kita syukuri saja krisis ini. Karena dengan krisis banyak yang memperhatikan Indonesia. Iya, kira-kira Indonesia gak krisis ini ya. Ya malah dianggap bersaing karo wong liya-liya. Tapi karena krisis kalah kasih kelas. Soalnya apa? Kalau Indonesia krisis, wong sing krisis gak bisa dodol dengan Indonesia. Ya, kita harus bangga dengan kekrisisan ini. Ya itu salah satu hikmah. Salah satu hikmah. Supaya kita gak terlalu tegang lah. Urut petisan kok tegang-tegang. Misalnya dia bisa ada awal itu. Makanya arif nafsak itu tadi. Kepenakno awakmu dengan takbir. Tapi takbir itu jadi hilangi. Tapi dibatasi. Jadi digendeli, dirakiti menurut rancangan yang benar, menurut ilmunya, menurut keahliannya, menurut datanya. Ya karek delok wonge. Baik soal pertanian ya didata tentang tanah, tanaman dan macam-macam. Kalau soal pendidikan ya mungkin kurikulumnya, gurunya, gedungnya, medianya. Kalau mungkin soal pemerintahan ya harus dilihat bagaimana undang-undangnya, bagaimana perangkatnya, bagaimana kelengkapannya. Soal uang perbankan ya harus dilihat bagaimana
soal ilmu moneter, soal ini macam-macam. Itu harus dilengkapi. Itu jenenge takbir. Tapi takbir ini jangan kau pakai alat untuk tabrakan karo Gusti Allah. Gitu. Manane gitu. Supaya kau gak payah ketika nanti ada jasa dengan apa yang dikehendaki Allah. Bukan jasa gak jasa. Jasa itu adalah salah satu bentuk informasi baru yang diberikan kepada Allah. Maka yang namanya ilmu terus berkembang. Terus berkembang. Apalagi ilmu sosial. Karena ilmu sosial terus berkembang. Ya kita jangan terjebak dengan teori-teori. Soalnya teori itu adalah empiris. Empiris itu percobaan dari masa lalu. Dan masa lalu itu kelewat. Sementara hidup yang akan kita hadapi, yang akan datang. Maka kita harus punya intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu daya tangkap informasi dari Allah yang masih gaib. Apa bisa? Bisa. Kalau radio sampean, batunya gak bosok. Saya bilang, batunya bosok. Ya karo informasi kau Gusti Allah. Mulane binatang-binatang yang suci gak pernah bisa di atas gunung, itu ketika akan berjos gunung itu, dia dapat siaran dari Allah, pengumuman melalui radionya Allah. Nah, lalu dia turun gunung. Nah, menungso karena atine peteng, kupingnya ati bujet, jika isinya karo Allah tidak bisa nangkep. Mergo apa? Atine banget kotor. Kira-kira jane batune ya ora bosok jane, cuma apa supe teng dinggo anu kabel sing parake ning batu kuwi layang. Jadi atine wis waras wong sing duwe iman kok percaya nek Gusti Allah. Cuma percaya nek karo Gusti Allah itu sering ketutup dosa, sering ketutup ini, sering ketutup ketombongan, sering ketutup itu. Banyak hal ya. Kita nggak sadar itu. Maka kita lalu tertutup dari informasi Allah. Informasi Allah. Maka Rasulullah telah pernah memberitahu kepada salah seorang sahabat, bahkan beberapa sahabat diberitahu oleh Rasulullah, seandainya iblis dan syahwat itu tidak mengerumuni hatimu, maka hatimu itu bisa membaca kejaiban-kejaiban di sisi Allah. Bisa mendengar panggilan-panggilan gaib dari Allah. Tapi karena memang kita itu terkepung oleh itu semua. Terkepung oleh, kotoran-kotoran nafsu, kotoran syahwat, kotoran kepentingan, kotoran kesombongan kita, merasa bisa ngatur hidup ini. Lalu, sudah buntu, sudah penuh. Hati kita sudah penuh oleh kesombongan itu, sehingga ketika ada informasi yang sebenarnya baru itu, kita nggak bisa menerima. Itu akhirnya sikap terus arogan, bisa isaran orang nompo. Sikap tawasau bil haq wa tawasau bis sabri nggak enak. Saling memberitahu, menyuarakan kebenaran, saling menyuarakan kesabaran. Ngono gontok lek ora dituruti ngamuk, merasa benar sendiri, merasa pinter sendiri, bahkan kadang-kadang merasa suci sendiri sampai disenggol wong najis. Kan ada yang begitu. Ini apa? Ana wong abangan aja lebulangkan, enggak najis langgare. Itu jenenge rahmatan alamin itu gimana? Wong ada iso wiridan tulung dino nek wis itu rumah sare swarga dhewe. Liyane neraka kabeh. Itu kan kemelelet banget to. Wong swarga gak melok duwe kok. Ndek sing mutusi. Swarga tak Gusti Allah, sing mutusi Gusti Allah. Ini. Kalau kita teruskan soal ayat kursi tadi, kalau Allah sudah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah itu tidak pernah ditimpa oleh kantuk dan tidur. Lalu diingatkan dalam ayat kursi itu, lahu ma fis samawati wal ardh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu milik Dia lah. Ma segala sesuatu di samawati di langit-langit. Orang langit kita tahu di samawati di banyak langit. Wama dan segala sesuatu fil ardi yang di bumi ini. Kabeh sejarah. Mesti jadi kono, sing ngelola kono, sing ngerti kono. Ya maaf. Tapi saya merekam sedikit perbincangan antara Pak Wakil Wali Kota sama Pak Hari tentang mengapa antara Mayangkara dengan Patria itu kok nggak sama itu. Padahal sama lah dulu ya karo.
Tapi Pak Hari bisa menjawab karena yang dua. Karena memang Mayangkara itu untuk pasar 30 tahun ke atas, tapi Patria untuk 30 tahun ke bawah. Itu dua ngerti. Tapi yang dua dianggap bersaing. Antara Mayangkara kalau Patria, saingan kalah Patria. Yang foto-foto kok kalah gitu. Tidak kalah lah rugi loh. Bayar pajak ya ada kok kalah. Enggak. Bumi langit dikasih ke Gusti Allah. Enak wong elek, enak wong apik ke Gusti Allah. Enak wong ayu, enak wong ganteng ke Gusti Allah. Enak wong pinter, enak wong bodoh ke Gusti Allah. Ini lukisan ciptaan Allah. Dan bahkan pemilik pengelola satu-satunya pemilik saham kehidupan hanyalah Allah. Ya kalau itu dipahami. Zaman terduduk Gusti Allah ya nyelok-nyelok ngakoni. Kok terus kula gak manut aku mlebu neraka kok gitu. Ya neraka sapa? Lagi dadi kiai rekaman dulu neraka wong. Anggap kiai dhewe kok. Jangan begitu. Kita ini sama-sama berproses untuk menuju kepada satu titik tauhid kesempurnaan Allah. Jadi ojo kok teraan rugi karo rugi siji itu ojo saling memutuskan. Ruginya sepeda ini. Tengah kan nonton AC, pinggir pelek. Terus enten rugi, bisa menghubungkan as dengan pelek ini. Jadi kalau rugi karo rugi tabrakan, pedot-pedotan. Oh, rusak kabeh. Gak seimbang. Ya, pasti kencengnya ngono lho, tapi sampai saling mematahkan. Terus apa jadi apa? Sing tenanan, jadi kiai sing tenanan. Tapi sing ngrosok, wis paling cedhek karo aja. Aja ngono, kabeh iki duwe kana saluran yang pusat titik kehidupan yaitu as itu sendiri, yaitu Allah yang punya sifat wahdaniyah, yang maha asa itu. Maha esa, as. Maha esa, as titik. Bahasanya nukta dairah, titik lingkaran. Itu kalau kita sadar situ ya nggak perlu toh. Ya maaf, kadang-kadang Islam karo Kristen saling membenci apa gunanya? Wong soal keyakinan kok saling membenci. Sing beda lah keyakinane to, lek wonge kan padha. Iya ya. Kalau nanti kok ngajinya itu gitu, gila deh, wah. Pak Imran itu pernah dibenci. Iya, ayo gelah-gelah. Orang di fanatisme agama. Nah Pak, itu agama itu harus difanatiki. Dan apa artinya fanatisme agama lek sing terjadi kerusakan? Wong jelas-jelas agama yang ngarani enek perintah langsung itu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan di bumi setelah bumi itu dibangun baik-baik oleh Allah serba terhati. Karena sisi pendapat menyatakan dialog toh, tawar menawar. Ya lho Mas, Kristen nak nyembah Gusti Allah toh. Iya, lah Islam yang nyembah Gusti Allah. Lek cara penyembah ngene iki. Kurikulum sing tanut kurikulum Muhammad. Ini sampean nganggo kurikulum Nabi Isa, ya kono, itu hak sampean. Lek sampean ngarani Isa iki duduk Nabi tapi pangeran ya kono itu hak sampean dong, pancen ngertine sampean ngono kuwi. Tapi lah aku enggak, aku ya tetap seneng karo Nabi Isa. Nek Nabi Isa Natalan, ya tak peringati tapi tak mandi karo tanggal Fatihah. Beri hak saya untuk menghormati Isa sebagai Nabi, bukan Isa sebagai Tuhan. Jadi lek cara kula wong Islam melok Natalan enggak masalah. Bisa enggak kula lho ya. Ya, lek kadung disiarno anak telepon ya tak jawab. Tak jawab. Jadi nomor kan penyiar, penyiar penyiar. Gila ya aku. Jadi kenapa dari seluruhnya pagi telak bagus. Fanatik, buat takbir, buat atur, dakwah harus ada proteksi. Wong Islam untuk bergaul karo wong Kristen. Apa lah buat atur ngono ki terus anggapnya terus wong Islam orang kebrojol iso musyrik ngene. Bisa orang nyembah orang saja jadi musyrik kok. Sama ngombe obat itu lali bahwa yang menyembuhkan Allah sama ngombe obat musyrik kok. Ya harus musyrik-musyrikan wani. Musyrik-musyrik Allah. Orang tak ngenteni ziarah kubur musyrik, ngombe obat iki musyrik. Moro ning dokter kok lali karo Gusti Allah lek sing nyembuhne iku Allah.
Morone dokter mek perintah Allah kok ikhtiar, mek lali ngono. Iku yo musyrik dianggep sing iso nyembuhno dokter. Kan ngono. Padahal itu kecil-kecil tau, itu musyrik. Itu senjata kamu kan itu mbok tokno. Mana itu senjata kamu kan malah ditokno itu ning kamar karo bojone ngono. Senjata kamu pas dhewe-dhewe ning ratan. Malah ada yang musuhi sampean itu. Jadi kita jangan merasa bahwa setelah ditakdir, diatur, kalau pasti jadi yoga. Semua itu ada kehendak Allah. Wong Rasulullah saja dakwah sekian tahun, diatur dengan cara demikian bijaksananya. Sampai Rasulullah sudah berdoa, Allahumma siqomi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah beritahu umat saya karena mereka tidak tahu. Ya wis donga, kanjeng Nabi wis akhlake apik, lek dakwah ya wis nyontoni. Begitu aja anak wong munafik kok. Kok sampai punya ambisi ingin mengislamkan seluruh dunia. Lah. Tidak bisa. Itu namanya nerak sunatullah. Lek kabeh wis Islam lek terus didakwahi sapa bisa. Lek kabeh wis apik sekarang buat dakwahi sapa? Sekarang buat sapa? Kabeh wis melok. Itu jenenge kowe gak sadar ma fis samawati wa ma itu salah kono sing gawe. Bukan berarti lek kono sing gawe terus sampean menengae. Nek sampean menengae lah berarti gak budal, pure enak sampean. Mesti kandhane aja pure kok. Sing duwe kono, sing ngatur kono, sing ngelola kono, tapi sampean itu masuk dalam pengelolaan yang sudah ada job yang harus sampean selesaikan. Aja pure. Jadi kita dikasih kesatuan, podo-podo makhluk ke Allah. Aja gampang bengkerean. Itu. Kalau terpaksa harus bengkerean, ya usahakanlah kerusakan itu seminimal mungkin. Ya kepeksa sampean iki pancen kudu mateni pitik. Itu sebenarnya kepeksa. Ya lakukanlah mateni pitik itu dengan cara yang benar dan halal. Sebutan asmane Allah. Jadi aku beli pitik iki bismillah atas nama Allah. Orang kok aku mateni pitik atas nama Allah. Apa maksudnya atas nama Allah itu? Karena memang pitik ini sesuatu yang disediakan untuk rezeki manusia. Aku menurut diberi wewenang untuk boleh makan pitik jenenge halal. Tapi sakjane kok terus pitik hilang eksistensi enggak. Mergo hakikate nek kowe menjadi pitik, pol-pol nek mati dadi batang ning sampah. Tapi lek kowe gelem dibelah menungso bareng karo asmane Allah kayak pitik. No. Maka kamu naik derajat. Terus keremu lho, Teh. Nalika kowe urung dikai bismillah karo menungso, kakarmu ki munggah meja di bengkalang wong. Tapi bangsa kowe manut, gelem tunduk kate dibarengi bismillahirrahmanirrahim, terus dimasak mateng, kakarmu ki iso munggah meja. Dan gak ana wong ngeneni. Ora terima munggah meja, kakarmu iso abok-abok sing belah kowe. Jadi ini salah satu kebijaksanaan Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu data tentang itu. Kita nggak pernah bisa menyerap hikmah itu. Pada ketika apa? Pitik itu nggak derajat. Ketika dia hidup jadi pitik-pitik tok, itu nggak ada nilai mukalaf, nggak ada nilai tugas, nggak ada nilai wakil khalifah. Tapi lek masuk dalam fisik manusia, masuk di pangan menungso, jadi kecil menungso, masuk di jantungnya menungso, melok kalah nih, melok hidup. Melak berjuang, melak ini. Enggak berada kita. Itu hikmah. Maka kalau kita melihat orang yang mungkin soro tatanan dia nabrak papua, dia lagi gak sadar, lagi atas dosanya. Jangan dihina dulu, tapi munculkanlah kasih sayang. Artinya kasih sayang itu satu. Kasihan, dia sebagai manusia mestinya mulia kok hina berbuat maksiat seperti itu. Tapi ada sedikit atau dibetini wonge gitu lho. Kelakuane dadi ngono lha kalau sampean sing ada salah tembak. Salah tembak ketika kita tahu informasi bahwa pohon mawar itu jahat karena di situ ada duri. Lalu sampean ngamuk-ngamuk pokoknya di ana orang ini tak babati. Nah kalau sampean ngamuk ngono ya tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya mawar. Tak akan bisa pernah tahu bagaimana wanginya bunga mawar. Kalau caranya kejauhan. Dia bijaksana itu. Bahwa mawar punya duri itu kenyataan.
Tapi bahwa mawar itu pun ada bunga yang indah dan bau semerbak yang wangi. Mengapa kita ngamuk-ngamuk kabeh dirusak? Ya, mawar itu kan rine coba senggol. Nah, anak wong jahat. Tak jahat-jahat, wong tetap wong. Justru iblis pasti ada titik-titik volume kecil yang sinyal yang itu baik. Sehingga zaman mampu enggak? Dondoni sinyal yang cilik-cilik itu untuk diperbesar. Nah, itu namanya dakwah. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Itulah namanya rahmatan lil alamin. Bukan Nabi itu ketika dakwah, ini wong taif. Ngarep dakwah ngajak apik malah diantemi sampai batu gocar kok. Jadi itu kan Nabi enggak jangka. Hanya tidak jangka. Malah kasih Jibril sing ngamuk. Ini Nabi kula mboten trima. Sampai niku kekasih Gusti Allah sia-sia kaya ngoten. Kok nek ngoten gunung Taif niku kula angkate kula bletne wong Taif kabeh. Karo Blitar niku gunung Kelut niku kula angkate dibletne wong Blitar kabeh ngoten. Malaikat Jibril ngamuk-ngamuk ngoten. Ibae Nabi malah jawab ojo apa salah. Tentang ini orang ngerti siapa. Ini orang ngerti ya pantes to. Panjen durung metu maware sing ketok isih rine tok. Entah nono to rabuen sing apik. Engko mawar sing lak metu kembang. Entah nono, anak turune wong tok iso ora dadi wong apik-apik. Itu maka jangan kecil hati, urung-urung anu iki kula niku mun terus ngendi. Terus iki mboten tau mondok, mboten kenal madrasah. Bismillah mawon peluk. Masuk sakit kula niki ibadah. Loh, apa enak suasana yang bisa membuat kamu keluar dari wilayah kekuasaan Allah? Ya justru dosamu kuwi lho. Karena nanti antek mleboni arena ibadah. Ya karena kowe kotor ngono kuwi lho, digula blumbang sing disediakne Allah. Aja kok malah walaupun kotor boten wani ten blumbang pancen blumbang disediakno kanggo wong kotor-kotor. Tapi ada cara, kalau gue bakal blumbang resik, terus mau bunuh aku lagi ini terus, baru-baru jalan ke tiga tahun lagi ini nantang. Itu kalau kita paham, lahu masih sama wa ma'fil ard, semua sudah ditakdir oleh Allah, semua sudah diatur oleh Allah. Jangan sekali-kali ikut memberi batasan-batasan suatu hasil. Pokoknya kabeh kudu dibatasi imbuh. Tapi aktivitas takdir terus berjalan. Nah, yang perlu diistirahatno itu kan atine, kepenakno hatimu. Bukan kok tinggalan takdirmu. Kan gak ada perintah gitu. Arif ngepenakno sapa sira, nafkah kae awak sira dikepenakno minat takdiri, saking takdir. Jadi itu takdir sing mbok lakoni iku lakonono kanthi penak wae aja sampe mbok nggo nabrak takdir Gusti Allah. Aja duwe penganggep, lek takdir ku lho sing arep nekakno sukses enggak. Sukses itu datangnya dari Allah. Takdir itu adalah mensyukuri nikmatnya informasi, pemberitahuan dari Allah, nikmatnya rancangan-rancangan yang disinyalkan pada otak dan akalmu untuk kamu selenggarakan. Sebatas kemampuan otakmu itu. Soal bagine piye? Ibu, lah nek ngono kok kowe kepenak. Lah nek gak ngono, gak enak. Kok tabrakan terus kerasa gagal gelo. Lek gelo kecewa. Lek kecewa ngamuk-ngamuk. Ya lah ekspresinya kecewa gue pas positif pun ada ekspresinya pas negatif. Merusaknya luar akan lah. Disitulah. Maka kita harus hati-hati. Ketika kita benar-benar merasa menjadi hamba Allah. Maka kita harus betul-betul menyerahkan. Bahasa sedikit. Pengajaran yang kemudian jadinya taswir. Menyerahkan hasil akhir. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi soal saja aku tandang, aku ikhtiar, aku di rancangan, di cita-cita, di langkah-langkah yang mau dilakukan. Itu adalah mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri nikmatnya informasi, mensyukuri nikmatnya akal yang punya kesimpulan-kesimpulan, tapi ini semua tidak menimbulkan apa-apa kecuali Allah sendiri yang bisa. Jadi orang gagal. Tidak pernah ada istilah gagal. Wong mukmin gak tahu gagal. Mergo lara kaya apa, lara kuwi adalah kasih sayang. Karena itu tadi orang mukmin punya keyakinan bahwa kasih sayang Allah ada di mana-mana, bisa dilihatkan di mana-mana. Begitu pula sebaliknya, azab cekhaan Allah
itu bisa menyelip di banyak kenikmatan-kenikmatan yang diciptakan Allah juga. Mangan sate nikmat enak, tapi di balik sate ada azab. Kadang mangan sate ya, darah tinggi, kolesterol, macam-macam. Banyak sekali racun yang berada di dalam daging lemak itu. Tapi banyak pula khasiat rahmat Allah, kasih sayang Allah yang muncul dari Putra Wali. Kalau kita gagal, jangan merasa gagal. Mengapa masih sama ngomong gagal? Enggak gagal. Juga bukan sukses yang tertunda. Kegagalan itu pada hakikatnya adalah keberhasilan itu sendiri. Kalau kita pandai-pandai memeras dari kegagalan itu seluruh informasi, seluruh kasih sayang Allah yang terjadi di dalamnya. Namanya tani gagal. Yang sering contoh lah tani ya. Contoh matul, nandur, matul. Bosok panen, dipangan tikus, ngomongnya gagal ya. Gagal lah. Sampai situ sosial ngomong gagal, gak molok gagal. Sama nopo ngerti. Ya yang jerune pari sing sampean tandur itu nanti banyak madorot. Sama nopo ngerti. Mungkin pari sing sampean tandur itu ning jerune banyak racun-racun kimia. Yang sampean enggak tahu. Daripada sing mati sampai lah alung tikus. Karena lalu Allah menciptakan tikus untuk menghabiskan hasil tanaman sampean supaya itu enggak dimakan oleh manusia. Bisa begitu enggak? Ngerti nggak betul? Sakit. Enak segawet mampu. Sawakul. Cinta orang pintar. Sama ngamuk-ngamuk. Siapa sih mbak ini? Sekolah ngelang-ngelang masak. Oh gimana pintar? Gak ngerti lah. Sekolah ini jelas mampu. Boleh buat pangan malah keluar weteng. Saya jadi makan pintar. Gak bisa Allah pengasih penyayang yang ngumpulin mak. Kasih sayang Allah kan ngumpulin mak. Itu begitu. Daripada apa? Pari sing iku ngandung racun, pari sing upama gak racun tata lahir, racun fisik, mungkin racun akhlak. Apa racun akhlak? Karena sesuatu itu ketika dilakukan dengan lupa kepada Allah, bahkan mungkin dengan gerutu, gerundel, miso-miso, itu aura visuan, aurane gerundel, hawane, wong ngamuk-ngamuk kuwi, itu sama gak yang tanduran. Jadi bisa terus mengganggu tasbih tanduran. Tanduran itu bertasbih. Bisa bikulahu mafis samawati wal ardh. Segala sesuatu di bumi langit ini bertasbih kepada Allah. Yang nalika tasbih tanduran iman diganggu, direduksi, volumenya dilongi oleh suara suwane ati wong sing tumandang. Lha kula tuku dadi pari yang penuh dengan suara gerundelan. Pari yang penuh dengan suara pisuan dan hujatan. Nah, daripada engkau dipangan uang, akhirnya pari dia terus akan menumbuhkan orang-orang yang cerewet dengan menghujat, cerewet dengan gerundel. Akhirnya semakin banyak orang yang gerundel. Dari Allah timbangan engkau dodro-dodro, malaikat. Ditanding saja. Jadi begitu, ditanding. Caranya jadi tekan tekan, tekan. Lalu lah tugasnya saya tikosian. Sama dulu. Jadi ngomong, akhirnya kita tugasnya kok terus. Nih, di kuburan tikus ini. Tikus tak usah pakai kok kayak kuburan. Dia di orang lain kok nyorang. Kenapa? Itu kasih sayang Allah. Keseluruhan saja kepada Allah. Yakinlah bahwa seluruh kejadian yang dialami manusia itu adalah kasih sayang. Berita itu mau gak naik gunung Kelut, rambutan gak lemu kok. Mulanya gunung Kelut matuk. Pas itu Rasulullah. Alhamdulillah. Dulu kan tahun-tahun mana, tahun mana. Berita sangat subur. Mereka tanahnya tanah anyar. Jadi daerah dia tinggal di gunung Kelut. Ya anyar, gak bisa subur. Tapi Allah itu menciptakan kasih sayang dalam bentuk lain. Daerah Lamongan mungkin banjir. Tiap tahun banjir. Sampai anak unan-unan ketiga rasa kewak, lek rendeng rasa dodok. Unan-unan wong Jawa. Itu ternyata banyak hikmah. Apa hikmah itu? Ternyata senajan kehilangan pari kebanjiran. Tapi akeh loberan iwak saka tambak mara ning banjir-banjir ini. Itu tandine Allah. Adil kok Gusti Allah. Betul-betul adil. Sampai soal tempat dan waktu itu Allah sudah membagi.
Tempat sama sholat di Mekah sekali sama dengan 100.000 katanya. Ada berkata 100.000 riwayatnya. Tapi lek sholat ning Jawa ora. Nek donga ning makam Ibrahim, donga ning Multazam gampang dijabahi. Tapi lek ning Jawa ora kok ngono. Multazam itu tempat yang penuh berkah. Mekah, Masjidil Haram itu penuh berkah. Tapi tempat lain juga sama sebenarnya. Kenapa? Mereka Mekah itu arang-arang hujan. Mekah itu arang-arang hujan. Lama kalau tanah Jawa sering hujan. Maka elek satu jauh ke. Sapa wonge sing gelem ndonga pas bareng turune udan. Kuwi dijabahi karo Allah. Ya berarti tanah Jawa di sering hujan ke taman sering ndonga. Tapi dijabahi taman marah hujan malah ngerti ora ndonga. Padahal ada nuansa kalau gak ngambil zaman rasa no. Ya ini lagu cocok lawas sih kok. Hujan rintik. Apa? Jalan kenangan itu loh, Pak. Jalan wong loro ya. Iya kan ya, ini sepuh kalingan nih. Lalu itu ternyata menggambarkan suasana hujan rintik. Itu indah, mengapa ada keindahan orang hujan rintik-rintik kok indah loh. Indah kan itu saya yakin karena di situ banyak malaikat yang turun menjadi panitia penurunan hujan. Saat panitia yang namanya malaikat ini ngurusi hujan, ya kapan amin, donga, catat proposal masuk ke sana. Yang mudah dijabai. Nanti kok kita bisa lobby di luar jam dinas kan gampang lobbynya. Tapi pas jam dinas lobbynya kan hanya tuh. Malaikat juga gitu, malaikat balik kompen, tidak geger ngurusi hujan. Ini salah satu bentuk mungkin hal-hal gaib, hal-hal yang kita tidak tahu, tapi Allah jelas-jelas menyalurkan kasih sayang itu kepada manusia. Itu harus kita yakini. Kalau bisa begitu, kita gagal tidak pernah merasa gagal, tapi selalu merasa menerima kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan dekat semanten untuk kita tutupkan itu masuk dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sallallahu tabaraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.